Should we start to buy gold now? Yes, yes, yes. If you have any savings, which you're not going to be using and investing immediately, do not keep it in paper and do not keep it in the bank. If you keep it in paper, then you can prepare to use it as wallpaper. If you keep it in the bank, they will know how much you have. But if you go and buy gold, like in South Africa, they have the Krugerrand. If you go and buy gold, which every Manhattan banker will do when he sees the system collapsing, then when the system collapses, you will not collapse with it. Saya ulang ya, usaha itu ada dua. Usaha dengan mengumpulkan harta. Saya sarankan sih kalau mau nabung, tabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga, ayat ke-14. Paling kanan agak ke bawah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik, berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu, kalaupun pecah, masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobeknya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan, tuh memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Dulu itu masih menggunakan emas. Ya, masih menggunakan emas. Isyarat Quran, hadis masih dipakai. Bahkan di Amerika pun masih pakai. Pada tahun 1930-an, 1934, dari 1932 itu diuji coba. Dia ada sekumpulan orang berkumpul memikirkan sifat monopoli. Bagaimana memonopoli dunia dari sistem keuangan. Maka diwujudkanlah uang kertas itu. Diuji coba asalnya di negara barat sana. Lokal sifatnya. Lokal. Apa yang diuji coba? Ditarik emas-emas dari penduduk lokal, dibuatlah uang kertas. Yang tidak mematuhi diberikan hukuman. Maka dari situ diberikan uang kertas, tapi uang kertas itu masih punya nilai setara dengan emas. Diberikan per onsnya emas itu setara dengan $20 pada masa itu. Terus orang nukar tuh, yang sadar bahwa kertas tidak punya nilai intrinsik, maka dia menyimpan kemudian emasnya di tempat lain supaya tidak kena hukuman. Ini kisah nyata ini, nanti ada perjanjiannya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah menyebar dan emasnya cukup terkumpul, maka diturunkan, didevaluasi nilainya. Yang tadinya per onsnya $20, ya, diturunkan nilainya. Seakan-akan harga emas itu jadi naik, padahal emas itu segitu-gitu aja. Sampai detik ini, uang kertas telah dianggap sebagai satu-satunya alat tukar yang sah. Tapi kebiasaan buruk ini sesungguhnya belum lama, baru sekitar 3 abad lamanya. Itu pun sebelum masih ditopang dengan emas atau perak. Uang kertas tanpa topangan emas barulah berumur sekitar 50 tahun. Pada tanggal 5 September tahun 2016 lalu, Presiden Republik Indonesia menandatangani keputusan Presiden nomor 31 tahun 2016 tentang penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas dan rupiah logam Indonesia. Alasan perubahan gambar ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan nasional. Kemungkinan ini hanya retorika saja, karena sulit mendapatkan alasan yang rasional. Padahal jika alasannya menghargai pahlawan, lalu pencabutan gambar pahlawan yang lama, bukankah berarti mencabut penghargaan bagi mereka pula? Hal yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa perubahan hanya pada gambar semata itu hanyalah memberikan efek ilusi, seperti halnya pencantuman Negara Kesatuan Republik Indonesia pada mata uang kertas rupiah, seolah uang kertas adalah bagian dari sebuah negara. Pada kenyataannya, seluruh uang fiat, kertas dan digital diterbitkan dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta, baik secara langsung melalui bank komersial maupun penguasaan atas bank sentral sebuah negara. Penentuan jumlah uang dicetak, besar kecil nilai nominal, pengenaan atas bunga, serta biaya peredaran, semuanya ditetapkan dan diputuskan hanya oleh para bankir. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur sama sekali. Uang kertas yang beredar, yang berada di tangan kita saat ini, adalah janji utang yang diterbitkan oleh bank sentral.
Tapi ini janji utang yang telah dikhianati karena tidak lagi bisa ditagih, ditebuskan dalam bentuk harta real, yakni emas atau perak, yang dulu mereka janjikan kepada pemegang kwitansi atau uang kertas tersebut. Sejak awal pencetakan uang kertas oleh para bankir, memang tidak pernah berniat untuk membayarkan utangnya. Perlu diingat bahwa dalam setiap lembar janji utang itu mengandung bunga. Semakin luas beredar, semakin besar bunganya, dan bahkan terus berbunga. Untuk membayar bunga tersebut, tidak ada jalan lain. Bank sentral akan mencetaknya lagi, lalu diedarkan lagi sebagai utang berbunga. Inilah yang menjelaskan mengapa uang kertas bergambar Ibu Kartini Rp5 pada tahun 1952 harus diubah menjadi uang kertas Kartini bernilai Rp10.000 pada tahun 1980. Karena nilainya makin merosot, maka tidak ada jalan lain. Uang tersebut harus digelembungkan hingga 2000 kali. Dan pada hari ini, uang kertas bergambar Kartininya bahkan sudah tidak laku. Uang kertas hanyalah secari kertas tak bernilai, akan terus kembali kepada fitrahnya sebagai benda tak bernilai. Jadi, dengan gambar yang sama atau berubahnya wajah pada uang kertas tidak memberikan efek positif apapun kepada masyarakat. Perubahan gambar, pencantuman identitas nasional, sampai redenominasi adalah taktik-taktik para bankir untuk terus menutupi masalah mendasar uang fiat karena tidak pernah mampu mempertahankan nilainya. Kebiasaan yang lebih baik dan jauh lebih lama dipraktekkan adalah penggunaan koin emas dan pasangan koin perak sebagai alat tukar sebagaimana dinar emas dan dirham perak. Emas dan perak telah teruji oleh waktu ribuan tahun lamanya dan lintas peradaban. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akan datang masanya segala yang kamu miliki tidak akan bernilai, kecuali emas dan perak. Selamatkan dinar dan dirham. Dinar adalah keping koin emas yang terstandar ukuran serta beratnya. 1 dinar emas sama dengan 4,25 gram dan 22 karat. Sementara itu, saudara kembarnya yakni dirham memiliki arti koin perak murni dengan berat 2,975 gram. Sebagai informasi, koin dinar sudah menjadi alat pembayaran yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bukti yang terjadi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, ketika para bankir telah mengkhianati masyarakat dengan mencabut jaminan emas pada uang kertas. Kepada masyarakat disodorkan pula digit-digit angka sebagai uang digital yang tak bernilai sebagai alat tukar sebagaimana gantinya. Kita bisa lihat seluruh mata uang kertas, termasuk yang utama dan kuat, seperti dolar Amerika Serikat, pound sterling, yen, dan mark telah kehilangan nilainya 97-99% terhadap emas dalam kurun waktu 1 abad. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada tahun 1997, 1 kilogram telur ayam seharga Rp2.000, sedangkan pada tahun 2018, 1 kilogram telur ayam yang sama seharga Rp25.000 per kilogram. Sadarkah kita bahwa dalam kurun waktu 21 tahun terakhir ini, kita dipermiskin 12,5 kali lebih miskin? Orang boleh berkilah, ya, tapi kan gaji kita kan juga naik. Baik, silakan berhitung. Apakah yang dulu gaji Rp1 juta, hari ini telah menjadi Rp12,5 juta? Dan saat itu bergaji Rp12 juta, hari ini telah menjadi Rp156,25 juta? Setarakah dengan tingkat pemiskinan yang ditimbulkannya? Sekarang kita lihat data berikut. Pada tahun 1997, 1 dinar sama dengan Rp90.000. Pada tahun 2018, 1 dinar sudah mencapai Rp2,5 juta. Sebuah iklan motor Honda jenis bebek yang muncul di media tahun 1975 ini berkisah betapa rapuh dan meruginya sistem uang kertas. Harga yang ditawarkan untuk sebuah motor bebek tersebut adalah Rp158.000. Hari ini dengan uang yang sama jumlahnya, tidak akan mungkin mendapatkan sebuah motor bebek yang sama. Paling hanya bisa untuk membeli 2 ekor bebek saja tanpa motornya. Padahal motornya dan rupiahnya sama. Daya belinya yang nyaris habis. Hari ini, motor serupa harganya sekitar 13-15 juta rupiah. Artinya, uang kertas merosot sekitar 1000 kali lipatnya. Coba jika kita gunakan uang emas. Pada tahun 1975, harga emas Rp2.000 per gram. Artinya motor bebek itu seharga 79 gram emas. Nah, hari ini
79 gram emas setara sekitar 40 juta. Jika dibelikan motor bebek, maka dapat 3 buah. Artinya kita dapat tambahan 2 motor lagi. Contoh lain, pada tahun 1997, 1 dinar dapat dibelikan 45 kilogram telur. Pada tahun 2018, 1 dinar dapat dibelikan 100 kilogram telur. Maknanya Anda diperkaya 2,22 kali, bukan dipermiskin 12,5 kali, seperti halnya dilakukan oleh rupiah kertas. Imam Ghazali menuliskan beberapa perenungan dan pemikiran tentang dirham dan dinar. Barang siapa yang membacanya, memahaminya, dan menjalankan ajarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi seluruh hidupnya. Barang siapa mengingkarinya, bakal kehilangan keberkahan darinya dan telah berbuat ketidakadilan. Imam Ghazali menjelaskan tentang dirham dan dinar, bahwa penciptaan dirham dan dinar adalah salah satu berkah dari Allah. Keduanya adalah batu yang tidak memiliki faedah dan manfaat intrinsik, tapi semua manusia membutuhkannya, karena setiap orang membutuhkan sejumlah besar komoditas untuk makan, sandang, dan seringkali tidak memiliki apa yang dibutuhkan dan memiliki apa yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, transaksi pertukaran tidak bisa dihindari. Tapi harus ada suatu ukuran yang bisa menjadi dasar untuk menentukan harga, karena komoditas yang diperdagangkan bukan dari jenis yang sama atau dari ukuran yang sama yang dapat menentukan berapa banyak kuantitas satu komoditi sehingga merupakan harga yang adil bagi komoditas yang lain. Karenanya, semua komoditas ini membutuhkan suatu mediator untuk mengukur nilai sejati masing-masing. Dinar dan dirham sebagai hakim dan perantara antara semua komoditas, sehingga semua benda kekayaan diukur melalui keduanya, dan ukuran nilai semua komoditas tersebut adalah berdasarkan fakta bahwa keduanya, dinar dan dirham, bukan menjadi suatu tujuan bagi diri mereka sendiri. Itu sebabnya Allah telah menciptakan keduanya, sehingga mereka dapat diedarkan dari tangan ke tangan dan bertindak sebagai hakim yang adil antara komoditas yang berbeda dan bekerja sebagai media untuk memperoleh hal-hal lain. Jadi, orang yang memilikinya adalah pemilik segala sesuatu. Tidak seperti seseorang yang memiliki pakaian, karena dia hanya memiliki pakaian. Oleh karena itu, jika dia membutuhkan makanan, pemilik makanan mungkin tidak tertarik untuk menukar makanannya dengan pakaian, karena ia mungkin memerlukan barang atau komoditi lain misalnya. Karena itu, dibutuhkan sesuatu yang dalam penampilannya bukan apa-apa, tapi dalam intinya adalah segalanya. Benda yang tidak memiliki bentuk tertentu mungkin memiliki bentuk-bentuk yang berbeda dalam kaitannya dengan benda-benda lain. Seperti cermin yang tidak berwarna, namun ia merefleksikan seluruh warna. Hal yang sama untuk kasus uang. Uang bukan untuk tujuannya tersendiri, tapi ini adalah instrumen untuk mencapai semua tujuan. Jadi, orang yang menggunakan uang dengan cara yang bertentangan dengan tujuan dasarnya adalah pada kenyataannya mengabaikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM dengan kerjasama syarikat Quantum Metal Sdn Bhd membangunkan platform jual beli produk emas secara digital. Presiden DPIM Muhammad Sahar Mat Din berkata platform jual beli patuh syariah itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap ekonomi umat Islam. InsyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan, produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah ataupun komoditi murabahah. 3 produk yang diperkenalkan melalui kerjasama itu ialah Gold Saving Account GSA, Gold Convert Account GCA dan Gold Asset Enhance GAE. Muhammad Sahar berkata DPIM ketika ini sedang giat mengadakan pelbagai aktiviti pemakluman dan sesi perkongsian seperti taklimat, sesi latihan dan pengiklanan di seluruh negara berkenaan platform jual beli emas tersebut. Beliau ditemui media hari ini pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik perniagaan antara DPIM dan Quantum Metal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia punya bank bullion pada 2023. Airlangga bilang, bullion bank akan menguntungkan industri emas di Indonesia. Katanya, selama ini kita lebih sering mengekspor emas, lalu mengimpor kembali dalam bentuk perhiasan. Kehadiran bullion bank akan memangkas biaya wirawiri tersebut. Lalu, bullion bank itu apa sih? Bullion Bank adalah bank yang khusus melayani transaksi logam mulia, baik emas maupun perak. Bullion Bank enggak hanya menerima simpanan logam mulia aja, layanannya juga berupa peminjaman dan investasi logam mulia. Beberapa bullion bank besar dunia yang masuk dalam asosiasi pasar bullion London diantaranya Bank of Nova Scotia, UBS Switzerland AG, Citibank, JP Morgan, Chase & Co, dan Morgan Stanley. Cadangan emas Indonesia yang tinggi disebut-sebut sebagai alasan utama mengapa bullion bank harus segera dibentuk. Produksi emas Indonesia menjadi yang terbesar ke-9 di dunia, yakni sebesar 180 ton pada 2019. Sementara itu, data Kementerian SDM mencatat total sumber daya emas di Indonesia mencapai 14,95 miliar ton. Peneliti di Center of Reform on Economics atau CORE, Peter Abdullah sempat menyebut kehadiran bullion bank akan menguntungkan industri logam mulia. Ia bilang, selama ini Indonesia tidak punya industri hilir yang mengelola emas. Bagaimana ya kiprah bullion bank tahun depan? Mampu nggak meraih kepercayaan dan keuntungan buat warga bertransaksi dan berinvestasi emas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya akan buat pengeluaran bullion bar saya. Jadi saya akan guide through. Kilogram gold bar continental yang saya keluarkan daripada first ATM gold machine in the world. Ini adalah bukti pengeluaran continental gold bar saya. So di continental anda boleh menyimpan rendah RM10 dan sampai masanya anda rasa anda nak keluarkan 1 kilogram, inilah 1 kilogram yang keluar dari machine ini. Beautiful. Halo, selamat sore. Diana, apakah kita siap untuk memulai? Silakan di-open. Oke Pak. Selamat sore Pak Herman. Pak Herman, selamat sore. Sore semua. Oke, baik. Saya buka ya Pak ya. Ya. Kita buka Zoom pada sore hari ini. Ada 12 orang hari ini, tepat waktu masuknya Bapak Ibu, seperti yang kita sama-sama tahu. Hari ini kita mau coba dulu Zoom sebelum maghrib, karena malam kita mungkin agak terlalu malam, nanti setelah tarawih ya. Nanti kita dibantu juga untuk share link Zoom-nya ke teman-teman di bawahnya ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita Zoom BOP. Kalau biasanya hari Rabu kita BOP dengan Pak Reza, sekarang kita change. Pak Herman yang pimpin BOP sore hari ini. Tolong diundang untuk member-membernya ya Bapak Ibu. Oke. Untuk tanya jawab, terutama untuk klien-klien Bapak Ibu yang mungkin masih baru, bahkan belum regis, boleh diketik dulu pertanyaannya untuk kita menghemat waktu ya, karena takut kesentuh sama maghrib. Seperti itu. Pak Herman, sebelum mulai ada yang mau disampaikan dulu? Oke, ready? Tinggal langsung mulai. Langsung masuk ke materi ya Pak. Silakan Pak Herman, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya izin share dulu ya, share screen dulu biar bisa melihat. Iya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat teman-teman semua yang hadir hari ini beserta timnya. Semoga bisa membawa manfaat pada pertemuan hari ini. Oke, saya izin dulu untuk off kamera ya, biar bisa fokus.
dengan screen yang saya share. Apakah screen-nya udah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak? Sudah, Pak, sudah. Pak. Oke, kita langsung mulai. Selamat datang di dalam presentasi Quantum Metal. Nah, kalau hari ini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang lagi mencari peluang untuk tingkatkan penghasilan, kira-kira Bapak Ibu butuh peluang yang seperti apa ya? Nah, mungkin teman-teman ingin mencari peluang yang punya izin resmi, legalitas lengkap. Mungkin teman-teman ingin fokus pada potensi penghasilan yang banyak tanpa batas. Mungkin juga teman-teman nyari, saya ingin bisnis yang sudah ada buktinya deh, karena selama ini capek bisnis baru, tapi nggak ada buktinya, akhirnya mengulang lagi dari awal. Nah, bukti itu tentunya penting. Nah, atau mungkin Bapak Ibu mencari peluang bisnis yang sudah terbukti membuat banyak orang menjadi sukses dan produknya bermanfaat serta menguntungkan. Nah, banyak versi ya. Banyak versi kira-kira peluang yang seperti apa. Mungkin juga di antara Bapak Ibu mencari sebuah peluang yang repeat ordernya tinggi. Karena otomatis kalau repeat order tinggi, otomatis bonusnya juga berulang kali. Dan hari ini kita akan bahas semua poin di atas termasuk sebuah sistem yang tidak ada saingan di dunia saat ini Bapak Ibu. Ya, dengan konsep syariah dan aman. Jika semua poin ini menjadi prioritas Bapak Ibu dalam mencari peluang, maka saya pastikan Bapak Ibu berada di tempat yang tepat hari ini. Oke, mari kita lihat peluangnya seperti apa. Nah, dan peluang ini tidak perlu modal besar, tidak perlu toko, tidak perlu sewa gudang, tidak perlu stok barang, karena semuanya sudah disediakan oleh perusahaan Bapak Ibu. Dan income Anda pastinya bisa besar. Oke, mari kita lihat dulu kalau kita bicara income, kira-kira seperti apa income yang bisa didapat yang sudah terbukti dari sistem ini. Nah, mari kita lihat. Kita langsung pada bukti dulu sebelum Bapak Ibu lebih jauh. Ya, ini dimulai pada tanggal 18 Februari 2021 yang mana seorang ibu rumah tangga yang memulai ini 2,5 tahun yang lalu. Awalnya dia memulai dengan menyimpan 60 gram emas, hanya 60 gram. Kemudian dia jalankan semua sistem yang ada di Quantum Metal ini persis 1 tahun, ya persis 1 tahun tanggal 18 Februari 2022. Itu emas yang tadi 60 gram sekarang udah tersimpan 23.000 gram Bapak Ibu atau 23 kilo hanya dalam waktu 1 tahun. Menurut Bapak Ibu, 60 gram menjadi 23 kilo dalam 1 tahun menjalankan sistem Quantum Metal. Ini sesuatu yang dahsyat, yang sangat berarti atau biasa saja? Mungkin boleh respon? Sangat berarti Pak, sangat dahsyat Pak. Sangat dahsyat ya. Oke, mari kita lanjut. Mari kita lihat juga bukti penghasilannya Bapak Ibu. Ini screenshot pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu. Bukti penghasilan yang pernah dicapai 1 hari Bapak Ibu. 71.660 US dollar. Kurang lebih 1 miliar rupiah per hari. Penghasilan yang bisa didapatkan dari menjalankan sistem di Quantum Metal ini. Nah, jadi sistem ini memberikan Anda penghasilan tanpa batas. Ibu yang bersangkutan ini sampai hari ini masih konsisten 500 juta sampai 1 miliar per hari Bapak Ibu. Dan terus meningkat tentunya. Nah, mari kita lihat hasil tabungan emas yang bersangkutan. Di GSA-nya sudah ada 35.000 gram atau 35 kilogram. Ini adalah emas fisik yang tersimpan. Kemudian emas fisik yang sudah dicairkan tunai, tapi lewat cara GCA dengan cara menitipkan emasnya. Jadi emasnya masih ada tersimpan, tapi uang tunai sudah diterima 90%-nya. Yaitu ada 56.000 gram atau 56 kilo Bapak Ibu. Jadi kalau kita total 35 kilo tambah 56 kilo kurang lebih udah 100 kilo. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu cek lebih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi punya 100 kilo dalam waktu 2,5 tahun kira-kira oke nggak kira-kira? Nah, tentu sangat oke ya. Bagaimana bisa terjadi penghasilan sebesar di atas? Ya. Nah, dikarenakan di sistem ini kebutuhan orang terhadap produk sangat tinggi. Otomatis repeat ordernya tinggi dan sistem ini tidak ada saingan sampai saat ini di dunia Bapak Ibu. Market emas jelas sangat besar. Banyak orang yang udah mengerti tentang emas. Kemudian produknya menguntungkan. Ya, perusahaan dapat dipercaya dan resmi, legal semua perizinannya jelas ya. Dan tidak perlu modal besar untuk mendapatkan hasil besar di sini. Yang penting Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu belum punya uang banyak untuk mulai sebuah usaha, maka Bapak Ibu tepat berada di tempat ini. Yang penting Bapak Ibu konsisten, serius mengerjakan bisnis ini, membangun bisnis ini dengan sungguh-sungguh.
Karena bisnis apapun yang Bapak Ibu jalankan tetap di luar sana tetap butuh keseriusan dan kesungguhan dalam menjalankan. Nah, jadi langsung kita masuk. Apa sih yang perusahaan ini tawarkan? Oke, kalau kita lihat tadi bukti penghasilan dahsyat, sebenarnya perusahaan ini nawarkan apa? Nah, saya akan pastikan di sini yang kita tawarkan adalah emas fisik. Perusahaan ini memasarkan emas fisik, ya. Tetapi bukan sekedar emas fisik biasa yang ada di toko. Karena di toko kan banyak emas fisik. Selain emas fisik, kita ditambah dengan sebuah sistem yang dahsyat untuk meningkatkan kekayaan Anda, Bapak Ibu. Nah, jadi emas fisik yang ditawarkan ditambah sebuah sistem yang ditawarkan untuk meningkatkan kekayaan Anda. Ada 4 manfaat keuntungan yang bisa Anda nikmati tanpa perlu mengeluarkan modal biaya franchise, Bapak Ibu, di dalam sistem ini. Ya, yang pertama, mari kita lihat produk pertama namanya GSA. Jadi di sini kita beli emas mirip seperti kita beli emas di toko emas, ya. Tetapi di sini kita diberikan fasilitas untuk tempat penyimpanan emas. Kalau di toko emas biasa, Bapak Ibu beli emasnya, Bapak Ibu bawa pulang, simpan di rumah, di lemari, ada risiko hilang, ada risiko lupa diletak, ada risiko dicuri orang. Nah, tapi di sini kita mendapatkan tempat penyimpanan emas secara gratis, Bapak Ibu, didukung oleh teknologi digital yang aman, gratis, dan berasuransi. Jadi Bapak Ibu punya tempat penyimpanan yang aman, gratis, dan berasuransi. Saya tanya, seandainya hari ini Bapak Ibu punya emas 10 kilo, ya, Bapak Ibu beli di toko. Kira-kira kalau simpan di dalam rumah, dalam lemari, aman nggak emas 10 kilo itu? Mungkin Bapak Ibu akan was-was menyimpan emas 10 kilo dalam rumah. Ya, kalau mau meninggalkan rumah, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau berlibur, terbayang-bayang ada emas di rumah 10 kilo, khawatir ada rampok atau maling yang masuk. Nah, itu yang terjadi. Ujung-ujungnya orang yang punya emas 10 kilo, dia akan sewa deposit box di bank untuk tempat penyimpanan, dan itu berbayar sangat mahal. Di sini kita punya tempat penyimpanan yang sangat aman, gratis, dan berasuransi, Bapak Ibu. Kemudian kita punya teknologi digital untuk memudahkan kita transaksi jual dan beli. Jadi kita mau jual emasnya nggak perlu capek-capek lagi bawa ke toko. Kita tinggal pencet dari handphone kita, dan kita bisa jual dan tinggal tunggu uang di rekening. Di sistem ini Anda bisa mulai beli emas dengan Rp30.000 saja, tapi dengan harga yang tidak di markup, Bapak Ibu. Jadi walaupun Anda beli hanya dengan uang kecil 30.000, sama harga emasnya per gram dengan orang yang beli 1 kilo ataupun 10 kilo, Bapak Ibu. Ya, berbeda di luar sana, ada program di luar sana menabung emas dengan uang kecil, yaitu beli emas mini, ya, emas kecil yang ukuran 0,1 gram atau 0,05 gram, tapi harganya udah dinaikkan 50%, Bapak Ibu. Tapi di sini harga tidak dinaikkan walaupun Anda beli dengan nilai kecil. Sehingga orang-orang yang nggak punya uang lebih pun bisa mulai menabung emas dengan modal 30.000. Dan tempat penyimpanan berangkas emas kita itu disimpan di tempat yang namanya Bring Singapura yang sudah dipercaya oleh 110 negara dan sudah 150 tahun, Bapak Ibu. Sampai hari ini dipercaya oleh 110 negara. Itulah Brinks. Ya, di sinilah tempat penyimpanan emas kita, Bapak Ibu. Bukan sekedar di bank lokal. Nah, produk kedua yang ditawarkan adalah konsep yang namanya Gold Convert Account atau GCA. Di sini kita bisa konversikan emas kita untuk mengambil uang tunai. Nah, program ini mirip dengan sistem gadai, Bapak Ibu, yang ada di luar sana, tetapi kita punya perbedaan dan keunggulan. Dengan konsep ini, Bapak Ibu bisa mengumpulkan aset emas tanpa uang lebih. Bapak Ibu bisa terima 85% tunai tanpa harus jual emas. Emas Anda 100% masih punya Anda, milik Anda statusnya, tersimpan di account holding inventory. Dan dengan konsep ini Anda bisa selamatkan semua belanja hangus Anda menjadi emas. Dan yang paling penting adalah tanpa cicilan dan tanpa resiko lelang. Nah, kalau tadi saya bilang ini ada kemiripan dengan sistem gadai di luar sana, apakah Anda gadai di bank ataupun di sistem pegadaian, yang membedakan di konsep ini kita tanpa perlu tagihan cicilan. Jadi kita nggak ditagih cicilan sama sekali, Bapak Ibu. Rp1 pun Bapak Ibu tidak perlu cicil uang tunai yang sudah kita bawa. Dan walaupun kita nggak pernah cicil, barang kita tidak akan dilelang. Jadi aman, Bapak Ibu. Nah, inilah dahsyatnya. Satu-satunya di dunia konsep kita bisa ngambil uang tunai tanpa ada tagihan cicilan, Bapak Ibu. Dan kita nanti hanya dikenakan manajemen fee 3,5% dan itu pun dihitung belakang. 3,5% per tahun dan itu dihitung di belakang. Apa yang dimaksud di belakang di sini yaitu pada saat nanti emasnya kita jual. Setelah harga emas tunai kita jual.
Jadi yang membayar manajemen fee ini juga bukan Anda, bukan uang kantong Anda, tetapi dari kenaikan harga emas itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, inilah menariknya konsep ini, Bapak Ibu. Nah, konsep kita yang ketiga, produk kita ketiga namanya Gold Asset Enhance atau GAE. Dengan konsep ini, Bapak Ibu, beli emas bisa untungnya 10 kali lebih banyak. Karena di sini sudah diberikan daya ungkit, Bapak Ibu. Buat ini kalau mau pegangan gini. Ada daya ungkit, ya. Oke, kita lanjut. Di sini Bapak Ibu dapat tambahan modal saat beli emas. Nah, jadi emas otomatis kita dikasih permodalan untuk beli emas lebih banyak. Otomatis kita dapat emas 10 kali lebih besar dari modal awal yang kita setor. Ya. Nah, di saat harga naik, otomatis keuntungan kita juga menjadi 10% naik, 10 kali naiknya. Dan permodalan yang dipinjamkan itu tidak perlu Anda cicil juga dan tidak akan kena lelang, Bapak Ibu. Nah, konsep ini sebenarnya ada program ini di bank ya, bank-bank syariah ada Bapak Ibu. Tetapi yang membedakan kalau di bank Anda harus cicil setiap bulan dan kalau Anda tidak cicil Anda bisa kena lelang sehingga memberatkan buat Anda. Tetapi di konsep ini sangat tidak ada beban sama sekali karena kita tidak perlu mencicil, kita tidak ada tagihan cicilan. Nah, jadi kapan dong kita boleh ambil emasnya, kita boleh ambil keuntungannya, yaitu pada saat Anda profit, Anda boleh jual kapan saja. Nah, setelah Anda jual, maka barulah bantuan modal tadi dikembalikan Bapak Ibu, dan keuntungan dari kenaikan nilai itu 100% milik Anda, sehingga keuntungan Anda bisa menjadi 10 kali lipat. Nah, nanti manajemen fee yang hanya 3,5% per tahun itu dibebankan harian. Jadi kalau ada kelebihan itu akan dikembalikan kepada Anda. Nah, keuntungan sistem ini yang keempat adalah Anda diberikan peluang untuk menjadi pedagang dan pebisnis emas Bapak Ibu. Bagi Anda yang ingin menjadi pedagang emas, menjadi peluang untuk pedagang. Nah, selama ini kita tahu pedagang emas itu modalnya besar Bapak Ibu. Dan penghasilannya lumayan. Nah, di sini konsep ini adalah penghasilan kita tanpa batas, bisa maksimal seperti yang tadi saya kirimkan, tanpa perlu stok emasnya. Nah, selama ini kita tahu dagang emas menarik, tapi modalnya gede. Karena butuh stok emasnya nggak bisa sedikit, modalnya miliaran Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu nggak perlu stok emas, tapi bisa jualan emas. Tidak perlu sediakan toko, karena kita udah disediakan sistem. Tidak perlu gaji karyawan. Emas stoknya sudah ready, Bapak Ibu tinggal jual, perusahaan yang menyediakan. Bapak Ibu nggak perlu keluar modal. Nah, tanpa perlu modal berputar, otomatis bisnis ini tidak ada resiko Bapak Ibu. Gimana ada resiko? Resiko uang tidak ada karena Anda nggak setor uang di sini. Anda nggak tanam modal di sini. Anda nggak bayar franchise di sini, Bapak Ibu. Sementara di luar sana, kalau Bapak Ibu beli franchise untuk jadi pedagang emas, itu Bapak Ibu boleh Google. Itu biayanya 500 juta untuk 5 tahun saja. Nah, tapi ada juga itu pedagang emas yang digital di luar sana, yang hanya 3 juta sampai 5 juta. Tapi itu tetap uang hilang. Katanya untuk pendidikan, untuk seminar, dan lain-lain. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, kita pendidikan, training itu semuanya gratis buat Bapak Ibu ya. Oke, nah tidak ada uang hilang untuk bayar sistem franchise. Nah, itulah 4 poin ya Bapak Ibu, 4 poin yang diberikan oleh sistem ini kepada Anda yang sangat dahsyat. Yang pertama, Anda punya tempat penyimpanan emas GSA. Yang kedua, Anda bisa punya sistem untuk ambil uang tunai tanpa cicilan, tanpa tagihan. Yang ketiga, Anda dapat permodalan untuk bisa beli emas 10 kali lebih banyak. Yang keempat, peluang untuk punya usaha sebagai pedagang atau pebisnis emas tanpa perlu bayar franchise-nya. Nah, ini 4 poin yang akan Anda dapatkan dari perusahaan ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana langkahnya supaya bisa punya aset emas tanpa perlu uang lebih? Nah, nanti akan kita jelaskan. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, bagaimana bisa mendapatkan fasilitas GAE tadi? Caranya gimana supaya bisa untung 10 kali lebih banyak? Nah, apakah perusahaan tidak rugi memberikan pinjaman? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini. Dari mana sumber uang perusahaan bisa berikan pinjaman 10 kali lebih banyak? Nah, itu juga sering ditanyakan. Apakah konsep ini aman dan terjamin? Nah, ini juga akan kita bahas. Bagaimana bisa bisnis emas tanpa modal franchise? Nah, oke. Apakah perusahaan dapat dipercaya? Nah, mari kita kupas satu-satu dulu. Oke, yang pertama, bagaimana kumpul aset emas tanpa uang lebih, Bapak Ibu? Jadi, Bapak Ibu, semua orang pasti punya
biaya bulanan atau harian. Kita pasti ada belanja setiap hari. Mungkin kita bayar listrik, mungkin kita beli pulsa, mungkin pakai internet, mungkin kita beli makan dan lain-lain. Semua ada biaya. Nah, selama ini biaya belanja Anda itu kan hangus, hilang, percuma Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa tukarkan uang belanja yang selama ini hangus menjadi tabungan emas dengan program GCA ini. Jadi kalau selama ini Anda belanja, Anda beli nasi, Anda beli makan, Anda beli macam-macam, ya beli pulsa dan lain-lain, semua uang hangus sekarang bisa menjadi tabungan emas. Oke, inilah dinamakan konsep GCA Gold Convert Account. Langkah pertama adalah Anda beli emas dulu. Jadi sebelum Anda belanja, Anda boleh beli emas dulu, ya, dengan sistem GSA tadi. Bapak Ibu, di dalam sistem kita, teman-teman tinggal klik menu KM-Cell, ya, klik GSA, klik KM-Cell. Anda beli emas, masukkan berapa nilai emas yang Anda beli, masukkan metode pembayarannya BTP Online Banking Indonesia IDR. Oke, kemudian langkah kedua, setelah Anda beli emas, Anda butuh tarik lagi uang tunai. Nah, Anda GCA kan agar Anda bisa terima lagi uang tunai karena tadi uang Anda sudah menjadi emas. Oke, Anda GCA kan, Anda request GC, masukkan senilai 85% dari uang Anda itu, Anda bisa terima kembali masuk ke rekening 1-3 hari kerja Bapak Ibu rata-rata. Ya, kecuali kalau ada gangguan bisa sampai 5 hari kerja, tapi rata-rata 1-3 hari kerja. Anda tinggal klik request GC, maka uang akan masuk ke rekening kembali. Otomatis uang Anda 85% kembali dan Anda bisa menggunakan itu untuk transaksi belanja dan tersimpan tabungan Anda 15%. Tapi 15% yang Anda tabung itu bentuknya emas yang nilainya utuh 100%. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau tadi Anda beli 10 gram emas, walaupun Anda udah ambil uang 85%-nya, yang 10 gram tetap tersimpan milik Anda. Anda tinggal nunggu harga naik, nanti Anda sudah untung, Anda boleh jual. Dan uang Anda kembali berikut keuntungan emas Anda yang 100%, yang 10 gram tadi. Dan emas ini bisa Anda jual kapan saja. Nah, saran kita tentu dijual setelah Anda untung. Kalau enggak, ngapain Anda nabung ya. Nah, manajemen fee di sini ada 3,5%, otomatis nanti kenaikan harga emas itu yang membayar. Bukan uang kita, bukan uang di kantong. Nah, dengan metode ini Bapak Ibu, dulu ada program yang bernama kebun emas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ikut seminar berkebun emas ya. Nah, dulu metode itu laris Bapak Ibu. Tapi kemudian roboh metode itu nggak bisa berjalan dikarenakan ada tagihan cicilan dari banknya. Ada risiko lelang. Nah, sehingga orang akhirnya pada saat harga emas turun, orang nggak bisa untung. Nah, sementara di tempat kita nggak ada tagihan cicilan, tidak ada risiko lelang, harga emas mau turun mau naik, masa bodoh, nggak ngaruh buat kita. Nah, pada saat naik kita udah untung, kita boleh ambil untungnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh transaksi GSA. Anda misalnya beli 100 gram emas GSA. Contoh beli di harga 1 juta per gram. Ini kita perumpamaan harga 1 juta supaya mudah hitung aja. Maka kalau beli 100 gram nilai yang harus kita bayar saat beli adalah 100 juta rupiah. Karena 1 juta per gram. Nah, setelah 100 juta ini Anda belikan emas, Anda dapat 100 gram, Anda bisa konversikan kembali untuk ambil uang tunai sebanyak 85% dari 100 juta, yaitu 85 juta. Anda bisa ambil uang kembali. Otomatis Anda bisa gunakan lagi uang ini untuk bisnis, untuk belanja atau apapun, tetapi sekarang Anda sudah punya tabungan emas 100 gram Bapak Ibu. Jadi emas Anda tadi yang awal Anda beli 100 gram tetap milik Anda walaupun Anda sudah ambil tunai 85 juta. Ya, karena saat Anda ambil tunai itu statusnya Anda tidak jual emas, statusnya Anda hanya konversi, emasnya Anda titip sebagai jaminan. Nah, menarik di sini ya tidak ada cicilan, tidak ada risiko lelang. Jadi Anda tetap punya tabungan emas 100 gram walaupun sudah dapat tunai dan Anda tidak perlu angsur, tidak perlu cicil Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik, tanpa cicil, walaupun nggak cicil 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, tidak akan dilelang barang Anda, tetap tersimpan aman di dalam sistem kita. Kemudian Anda berhak terima keuntungan pada saat harga emas naik, untuk ambil keuntungan Anda tinggal jual emas tersebut, baru sistem akan menghitung uang yang sudah Anda ambil, dikembalikan, dan keuntungannya semua dari kenaikan emas milik Anda Bapak Ibu. Ya, utuh dari 100 gram itu kenaikannya milik Anda. Nah, nanti ada manajemen fee, biaya jasa titip sebanyak 3,5% per tahun dihitung belakangan. Jadi kita nggak ditagih sama sekali di awal, tidak ditagih bulanan, tidak ditagih tahunan. Nanti saja pada saat kita sudah jual emasnya, sudah dapat untung, barulah manajemen fee dihitung Bapak Ibu.
Nah, dengan cara ini Bapak Ibu bisa belanja semua belanja hangus Anda bisa Anda selamatkan. Anda tukar menjadi tabungan emas. Nah, ini kita kasih contoh biar Bapak Ibu lebih paham. Misalnya penghasilan Bapak Ibu saat ini 10 juta per bulan. Apakah itu dari gaji, apakah itu dari komisi, bisnis, dan lain-lain. Maka 1 tahun kita kali 12 yaitu 120 juta per tahun Bapak Ibu. Setiap bulan sebelum uang 10 juta ini dibelanjakan untuk bayar cicilan, untuk uang dapur dan lain-lain, Bapak Ibu belikan emas dulu 10 gram. Ya, ini kalau contoh harga 1 juta per gram, kita dapat emas 1 gram. Jadi setiap dapat uang belikan emas dulu. Setelah dapat emasnya, Bapak Ibu GCA akan kembali untuk dapatkan uang tunai. Maka Anda terima lagi 8,5 juta. 8,5 juta inilah yang akan Anda gunakan untuk pembayaran biaya belanja Anda. Jadi Anda hanya nabung 1,5 juta. Nah, dengan konsep ini maka setiap bulan Anda punya 10 gram, maka 1 tahun Anda punya 120 gram, yaitu 12 kali 10 gram. Maka kalau Anda nabung konsisten setiap tahun, tahun pertama 120 gram, tahun kedua 120 gram, sampai tahun 10 maka terkumpullah 1.200 gram. Nah, apa bedanya kalau kita hanya menabung uang tunai, apakah nabung di tabungan atau nyimpan di bank atau deposito? Dengan penghasilan yang sama 10 juta, setiap bulan 1,5 juta Anda simpan di bank dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk emas. Jadi tetap 8,5 juta Anda belanjakan. Maka 1 tahun Anda akan mengumpulkan 18 juta. Yaitu 1,5 juta kali 12, maka terkumpul setiap tahun 18 juta. Ya. Tahun kedua 18 juta, sampai 10 tahun terkumpul 180 juta Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan. Sama-sama menyisihkan 1,5 juta. Ya, untuk ditabung. Tapi dengan konsep GCA, Anda memiliki 1.200 gram emas dalam 10 tahun, sementara kalau nabung uang Anda hanya memiliki 180 juta rupiah. Mana yang Anda pilih? Ya, berapa nilai 1.200 gram 10 tahun mendatang? Anggap saja harga emasnya nggak naik, tetap 1 juta di 10 tahun mendatang, maka 1.200 gram ini nilainya 1,2 miliar Bapak Ibu. Apalagi kalau nilai emasnya naik 2 kali lipat dalam 10 tahun. Nah, sementara kalau Anda pilih simpan uang tunai ya nilainya hanya 180 juta, yang mana sama-sama kita ketahui uang biasa nilainya itu, uang kertas itu nilainya menyusut setiap tahun. Angkanya tetap 180 juta, tetapi daya belinya mungkin hari ini 180 juta bisa dapat 1 buah mobil, 10 tahun lagi 180 juta mungkin Anda hanya bisa dapat 1 sepeda motor Bapak Ibu. Nah, jadi mana yang Anda pilih? Mungkin boleh respon Bapak Ibu untuk GCA ini supaya saya tahu apakah Bapak Ibu mengerti atau tidak. Pilih GCA atau nabung emas atau nabung uang. Silakan diatur. Ya? GCA, Pak. GCA ya. Oke, berarti sudah ada respon. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Inilah dahsyatnya GCA, Pak. GCA. GCA. Oke. Oke, artinya sudah nampak. Oke, nah ini saya kasih contoh. Ini laporan tabungan emas Anda. Jadi tabungan emas itu Bapak Ibu punya laporannya. Ini tanggal mulainya, tanggal kontraknya waktu saya screenshot ya. Waktu itu beli emas 56 gram ya. Nah, ini harga saat saya screenshot Bapak Ibu. 56 gram saat itu saya bayar di sini, down payment-nya adalah 3.146 dolar. 3.146 dolar bayarnya. Tetapi nilainya saat saya screenshot sudah menjadi 3.300, artinya udah naik dibandingkan waktu saya beli. Maka di sini tercatat ada kenaikan 150 dolar Bapak Ibu. Dan ini uang yang sudah saya convert, yang sudah saya ambil yang 85% tadi. 2.863. Nah, kalau misalnya saya butuh uang hari ini, saya mau jual emas yang 56 gram ini, maka saya hari ini berhak menerima bersih 434 ya, sudah dipotong nilai uang konversi yang saya ambil. Jadi saya masih bisa ngambil tunai di sini. Sebanyak ini. Kapan ini bisa diambil? Kapan saja kita mau Bapak Ibu. Nah, ini konsepnya. Jadi kita yang menentukan kapan kita mau ambil. Kita mau ngambil cepat boleh, kita mau ngambil nunggu 10 tahun lagi juga boleh. Oke, nah ini laporannya semua ada tertulis. Dengan konsep ini, maka semua belanja Anda bisa diselamatkan menjadi emas, dan Anda jadi punya tabungan emas banyak. Setiap bulan nambah tanpa membebankan Anda harus cicil Bapak Ibu. Nggak ada cicilan. Nah, dari mana? Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, dari mana uang Quantum Metal bisa berikan
tunai, GCA tanpa cicilan. Nah, ini saya langsung jawab bahwa perusahaan Quantum Metal ini didukung oleh Permin, yaitu perusahaan penambang emas Australia, perusahaan emas milik negara, Bapak Ibu. Milik negara Australia, ini adalah penambang emas nomor 3 terbesar di dunia. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Wikipedia atau Google tentang Permin. Benarkah ini perusahaan yang besar atau perusahaan kecil? Dan kita didukung juga oleh Bullion Bank sebagai penyedia dana. Ini adalah bank emas. Ini adalah bank yang memberikan Anda dana dengan jaminan Anda nitip emas Anda. Jadi bank ini tidak menerima jaminan properti, Bapak Ibu. Ya, kalau bank biasa kan jaminannya properti, ruko ya. Tapi kalau di sini enggak, jaminan adalah berbentuk emas. Bullion Bank itu jauh lebih sehat daripada bank biasa, Bapak Ibu, karena jaminan yang Anda titipkan itu liquid. Kapan aja butuh dana, kalau Anda ternyata nggak mampu bayar, ya Bullion Bank menjual emasnya tuh liquid, Bapak Ibu, langsung masuk uangnya. Tapi kalau properti, bank biasa, itu kalau Anda gagal bayar, banknya juga pusing mau jual aset Anda itu. Karena jual properti itu nggak mudah, butuh waktu yang lama. Oke, nah pertanyaan berikutnya mungkin, apa keuntungan perusahaan QM membuat program GCA ini, Bapak Ibu? Nah, perusahaan QM itu setiap kita beli emas, kan kita harus beli emas dengan QM ya, supaya dapatkan sistem ini. Ya, perusahaan itu dapat keuntungan 7%. Nah, kalau kita beli di toko, keuntungan toko selisih harga dengan market dunia itu 11%, Bapak Ibu. Lebih mahal Anda beli di toko. Di QM hanya 7%, jadi lebih murah. Dan kemudian QM Bullion Bank yang memberikan permodalan tadi itu mendapatkan manajemen fee 3,5% ya dalam waktu 1 tahun. Dan dia memberikan uang tunai ke kita senilai emas kita 91% dari nilai emas ya. Tapi kalau dari nilai uang di awal itu 85%, dari nilai emas itu 91%. Oke. Nah, ini Anda pun untung dengan konsep ini, yaitu Anda bisa kumpulkan tabungan emas tanpa risiko cicilan dan tanpa risiko lelang, sehingga Anda bisa punya banyak emas, suatu hari harga emas naik, Anda juga menikmati keuntungan yang banyak, Bapak Ibu. Jadi di sini konsepnya win-win solution. Perusahaan QM untung, Bullion Bank untung, Anda pun untung, Bapak Ibu. Oke. Nah, apakah konsep ini bisa long term? Nah, Bapak Ibu bisa jawab sendiri, karena perusahaan juga untung, tidak ada beban. Tentu semakin banyak transaksi perusahaan juga untung. Bullion Bank juga diuntungkan karena Bullion Bank memang bank yang punya dana untuk diberikan pinjaman ya dengan meletakkan jaminan. Anda pun bisa untung. Jadi konsep ini dipastikan long term, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk setelah produk GCA, kita masuk pada produk GAE. Produk GAE berdiri sendiri. Ini adalah produk yang bisa membuat Anda untung 10 kali lebih besar. Ya, karena Anda diberikan bantuan permodalan untuk beli emas sebanyak 9 kali dari modal Anda. Jadi, mari kita lihat pemahamannya biar teman-teman bisa mudah memahami. Anda beli emas 1 unit GAE. 1 unit GAE harganya $250. Ya. Kemudian Anda dikasih bantuan modal 9 unit. Jadi modal yang diberikan jauh lebih banyak daripada modal Anda, Bapak Ibu. 9 kali dari modal Anda. Yaitu Anda diberikan modal 2.250. Untuk beli emas lagi, sehingga Anda bisa beli emas sebanyak $2.500, Bapak Ibu. Hanya dengan modal 250, Anda dikasih tambahan 9 unit, maka emas yang diberikan atas nama Anda $2.500. Dan di sini pinjaman Anda yang 2.250 ini tidak perlu Anda cicil sama sekali, tidak ada tagihan, ya, tidak ada tagihan cicilan. Ya, berlaku buat semua orang tanpa BI checking, tanpa harus dicek dulu apa usaha Anda. Jadi syaratnya hanya harus punya KTP saja. Kalau Anda sudah punya KTP, Anda sudah bisa dapatkan fasilitas ini, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya cukup dengan modal 10%, yaitu $250 per unit ini, ditambah 9 unit 90%, maka Anda punya emas 100%, yaitu 2.500. Otomatis karena Anda berhak keuntungan, dan Anda berhak keuntungan dari 2.500 dari kenaikan harga emas 2.500 10 unit ini. 10 unit ini apabila harga naik, keuntungan milik Anda dari 2.500 dari 10 unit ini. Walaupun modal Anda hanya 250 atas 1 unit. Jadi otomatis untung Anda 10 kali lebih besar dari kenaikan harga emas, Bapak Ibu. Oke, ini contoh, ini sertifikat. Nah, kita setiap transaksi kita diberikan sertifikat, Bapak Ibu, dan ini statusnya resmi ya.
Nah, ini tercantum tanggal transaksi, namanya siapa, GIE 10 1 unit, harganya 250. Kemudian ada flexi payment $2.250, yaitu ini adalah pinjaman yang diberikan. Ini manajemen 3,5% Bapak Ibu. Total emasnya 41,5 gram. Nah, jadi dapat, jadi Anda punya emas 41,5 gram padahal Anda hanya bayar 250 Bapak Ibu. Ini contoh screenshot dibeli pada saat harga $60. Oke. Keuntungan 10%. Bagaimana bisa masuk 10%? Nah, mari kita lihat. Jika harga naik 10%, maka dihitung 10% dari 10 unit, yaitu 100% Bapak Ibu. Kenapa? Karena emas Anda 10 unit, bukan 1 unit, walaupun modal Anda 1 unit. Jadi, di market baru naik 10%, tapi Anda sudah untung 100%, karena ada bantuan permodalan menjadi 10 unit. Kalau di market naik 20%, maka untung Anda 200%, karena 20% kali 10 unit. Sementara modal Anda baru 1 unit. Jadi Anda untungnya gede sekali Bapak Ibu di sini. Nah, ini contoh kenaikan market emas. Ya, dalam contoh ini harga naik 15% saja di market, hanya naik 15% di market mungkin dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Tapi keuntungan kita bukan 15%, keuntungan kita 10 kali dari 15%, yaitu 150% Bapak Ibu. Dan ini bisa terjadi kenaikan 150% hanya dalam waktu hitungan bulan Bapak Ibu. Cuma kita nggak bisa memberi pasti berapa bulannya, tapi semuanya bergantung pergerakan market. Ya, nah inilah keuntungan daripada GIE 10. Oke. Nah, bagaimana ambil keuntungan kalau sudah kita untung? Sistem ini karena dia konsep syariah, kita harus jual beli. Bapak Ibu nggak bisa hanya ambil profitnya aja, tapi harus jual beli. Nah, jadi 10 unit emas tadi kita jual. Lalu kembalikan pinjaman yang 9 unit dan hitung manajemen fee. Nah, itu. Jadi kita jual, kita dapat uang Bapak Ibu. Misalnya kita beli di harga emas $55. Ini harga beli ya. Artinya sudah termasuk keuntungan perusahaan yang 3%. Harga beli $55, maka dapat emasnya 45,45 gram. Ya, 2.500 total uang termasuk pinjaman dibagi $55 harga per gram, maka dapat 45,45 gram Bapak Ibu. Nah, pada saat harga emas sudah menjadi 60 gram, nah ini tadi kita beli di harga 55, kemudian harga emas naik $60, kita jual Bapak Ibu. Kita jual. Nah, maka emas yang tadi 45,45 gram ini dijual dengan harga $60 karena memang di market harganya segini. Ya, kita mengikuti harga market dunia. Maka terima uang 2.727 dari nilai penjualan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita kembalikan pinjaman yang 2.250 tadi, yang 9 unit. Otomatis keuntungan hasil penjualan yang 2.727 dikurangi pinjaman 2.250, maka Anda terima uang $477. Ini 477 sudah termasuk modal Anda yang 250 Bapak Ibu. Jadi keuntungan Anda dengan konsep ini udah di atas 70% Bapak Ibu. Karena modalnya cuma 250. Nah, sampai sini bisa dipahami? Sangat menguntungkan enggak ini? Paham. Paham ya. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang ngasih untung segede itu? Dari mana untungnya? Nah, untungnya udah pasti dari market Bapak Ibu. Karena tadi kita jual di saat harga market $60. Bukan perusahaan yang ngasih Bapak Ibu keuntungan, tetapi ini dijual di market. Sistem kita sudah terkoneksi dengan market dunia Bapak Ibu. Jadi perusahaan kita langsung menjualkan ke sistem market dunia, maka market yang beli. Jadi bukan perusahaan yang beli, tapi market yang beli. Market yang bayar. Otomatis keuntungan Bapak Ibu dapat dikarenakan market yang beli Bapak Ibu. Di sistem kita tidak ada sistem ROI, tidak ada sistem perusahaan membagikan profit, tidak ada. Perusahaan tidak pernah membagikan profit Rp1 pun kepada Anda. Ya, tidak ada menjanjikan sekian persen per bulan, sekian persen per tahun, nggak ada di sini. Jadi keuntungan kita dapat murni dari kenaikan harga emas di market. Kalau harga emas belum naik, ya Anda harus menunggu. Itu aja. Jadi perusahaan di sini tidak ada beban. Kalau perusahaan tidak ada beban, apakah konsep ini bisa jangka panjang Bapak Ibu? Boleh direspon? Bisa Pak. Bisa ya? Oke, artinya udah lebih paham, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara keuntungan 10 kali lebih banyak, enak banget. Ada risiko nggak sistem ini? Mari kita lihat.
Kalau tadi kita bicara harga emas naik, bagaimana kalau harga emas ini turun? Turunnya 10% atau lebih lagi. Ya kan? Nah, sementara DP kita kalau turun 10% dihitung juga dari nilai emas kita yang 10 unit, yaitu 10% dari $2.500. Maka minus 250, sementara DP kita juga 250. Berarti nilai DP kita dikurangi penurunan nilai emas, modal kita, DP kita jadi 0. Bahkan bisa di bawah 0, Bapak Ibu. Namun, jika dia 0 atau di bawah 0, tidak ada resiko margin call, tidak ada resiko uang hilang, Bapak Ibu. Ya, tidak ada resiko uang hangus. Bapak Ibu, resikonya hanya menunggu harga emas naik kembali. Kenapa kita harus menunggu? Karena jika nilainya jadi 0, Bapak Ibu belum bisa jual. Itu bedanya. Bapak Ibu belum bisa jual. Bapak Ibu harus tunggu harga emas naik kembali. Oleh karena itu, kita selalu ingatkan kalau mau bermain GAE, biasakan gunakan uang bebas. Uang yang tidak akan dipakai dalam waktu 1 tahun. Nah, artinya uang itu nganggur di rekening Anda 1 tahun ke depan nggak bakal Anda pakai, maka Anda boleh gunakan uang ini, Bapak Ibu. Ya, untuk beli GAE. Tapi kalau Anda ingin pakai uang nih bulan depan atau 2 bulan lagi, tidak disarankan untuk GAE, cukup Anda main GCA saja. Ya, karena GCA Anda bisa langsung tarik lagi uang tunainya dalam waktu 2 hari. Nah, pertanyaannya mungkin Anda akan nanyakan, kenapa nggak ada margin call? Kan nilainya udah turun, Bapak Ibu. Karena 100% di sini emas fisiknya ada, Bapak Ibu. Di sini ada 100% emas fisik. Nilai fisiknya di pasar mungkin baru turun 10%. Mungkin baru turun 20%. Nilai fisiknya belum 0. Maka Anda masih layak untuk tunggu. Makanya tidak ada margin call. Kecuali harga fisik emas menjadi 0 rupiah. Nah, maka barulah uang Anda hangus. Kira-kira mungkin nggak harga emas jadi 0 rupiah, Bapak Ibu? Sudah ribuan tahun pernah terjadi nggak harga emas jadi 0 rupiah? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Malah yang ada tambah naik ya Bapak Ibu untuk jangka panjangnya. Nah, apakah Anda rugi saat harga emas turun? Boleh respon? Tidak, Pak. Nggak rugi, Pak. Selama belum dijual nggak rugi, Pak. Oke. Jadi selama kita tidak jual, kita tidak rugi. Kenapa? Kalau tadi emasnya 50 gram, mau turun berapa persen pun tetap 50 gram. Tidak berkurang nilai beratnya, tapi secara harganya di market bisa berubah, tapi gramnya tetap. Selama Anda tidak menjual, maka Anda tidak ada rugi. Demikian juga saat harga naik, selama Anda tidak menjual, Anda belum untung, Bapak Ibu. Baru untung kalau kita sudah melakukan jual beli. Nah, pertanyaan yang sama, dari mana QM bisa kasih pinjaman GAE 10 sehingga lebih banyak emas bisa kita beli? Ya, tadi kita sudah jelaskan, Quantum Metal didukung oleh Permin untuk stok emasnya dan didukung oleh Bullion Bank untuk sumber pendanaannya. Ya. Nah, apa keuntungan QM memberikan permodalan? Nah, ini juga penting. Di sini perlu kita pahami omset perusahaan jadi naik 10 kali. Sehingga perusahaan juga untungnya 10 kali, Bapak Ibu. Keuntungan perusahaan saat kita beli per unit itu 3%. Bapak Ibu beli emas di Quantum Metal itu perusahaan ada untung 3% per unit. Tapi kalau Bapak Ibu beli di toko, itu toko untungnya 11% dari nilai harga market, Bapak Ibu. Kalau kita hanya 3%. Tapi kalau kita nggak diberikan permodalan, kita hanya mampu beli 1 unit, maka perusahaan untungnya hanya 3% dari 1 unit. Nah, kalau kita diberi permodalan, otomatis kita belinya lebih banyak. Tadinya kita hanya mampu beli 1 unit dengan modal kita, sekarang kita mampu beli 10 unit karena ada bantuan permodalan. Maka perusahaan juga untung 3% dari 10 unit karena untungnya 3% per unit. Pada saat Bapak Ibu beli 10 unit, perusahaan dapat untung 3% dari 10 unit. Nah, Bullion Bank juga dapat keuntungan 3,5% per tahun dihitung harian dari uang yang Anda pinjam. Nah, itu keuntungan. Keuntungan Anda adalah Anda punya emas 10 kali lebih banyak dan saat harga naik Anda juga untung 10 kali lebih banyak, Bapak Ibu. Jadi semuanya win-win semuanya. Dapatkan peluang. Nah, itu tentang GAE tadi kira-kira udah paham ya? GAE menguntungkan buat semua? Sudah, Pak. Menguntungkan buat semua, Pak. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Oke. Ya. Ada kesempatan sekarang untuk menjadi pedagang emas ya, tanpa modal bayar franchise, tanpa harus stok barang karena stok emasnya sudah disediakan oleh Quantum Metal, kita tinggal memasarkan, kita tinggal cari nasabah yang mau nabung GCA, GAE dan lain-lain. Kira-kira Bapak Ibu, banyak nggak orang yang butuh produk GCA dan GAE tadi? Banyak, Pak.
bisa konversi tunai, bisa nabung emas tanpa uang lebih, bisa dapat modal 10 kali lebih banyak untuk beli emas. Banyak yang butuh, betul nggak? Otomatis marketnya besar apa kecil? Nah, kalau Anda jalankan bisnis ini, omset Anda bisa besar nggak? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa kalau kita serius mengerjakannya. Dan di sini nggak ada risiko uang hilang karena Anda nggak perlu gaji karyawan, Anda nggak perlu sewa toko, Anda nggak perlu sediakan stok, tidak perlu bayar modal franchise. Nah, Bapak Ibu, jika Anda melihat sebuah peluang yang dahsyat hari ini, segera hubungi orang yang memberi informasi, minta link register gratis saat ini juga. Langsung register Bapak Ibu, masukkan data Anda sesuai KTP. Karena saat ini peluang ini diberikan gratis oleh Quantum Metal. Kita nggak tahu kalau suatu hari Anda harus berbayar, tapi saat ini masih gratis. Silakan minta link register, masukkan data sesuai KTP Bapak Ibu. Nah, itulah 4 produk yang kita bahas. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Kita masuk sesi tanya jawab dulu. Silakan. Pak, mau tanya dulu Pak nih, sedikit. Jadi gini Pak, tadi siang saya buka. Nah, silakan. Halo, Bapak Ibu Ais Hermawati yang mau. Iya, saya mau bertanya. Silakan Bu, Ibu dulu. Ini apa maksudnya? Saya sih biasanya kan kalau itu kan harus, kalau beli emas kan harus ada fisik ya gitu kan, meskipun hanya 1 gram 2 gram gitu. Itu apakah perusahaan Quantum Metal itu ada gitu yang gituannya gitu, terus kita bisa dapetnya dari mana gitu? Oke, pertanyaan tentang emas fisik. Jawabannya 100% ada fisiknya Bapak Ibu. 100% ada fisiknya. Karena fisiknya tadi kita udah dijelaskan di sini tadi, fisiknya itu ada tersimpan di Brink pada saat kita transaksi. Namun kalau Bapak Ibu ingin mengambil fisiknya, itu boleh dengan menu withdraw fisik. Artinya Anda minta fisiknya ditarik. Hanya saja kalau Anda sudah tarik fisiknya, maka Anda sudah menerima emas itu seperti Anda beli di toko. Artinya kalau emas fisik yang udah diambil, Bapak Ibu nggak bisa ngikutin lagi program yang namanya GCA tadi. Nah, ini adalah tabungan emas fisik nih. Yang ini nih, yang ini tadi, ini adalah tabungan emas fisik. Ini semua boleh ditarik dalam bentuk emas cetakan maksudnya, ya, emas cetakan. Ini sebenarnya emas fisik, tapi yang dititipkan di Brink Singapura tadi. Nah, jadi kalau Anda ingin ambil fisiknya, ingin disimpan sendiri, karena kita merasa lebih aman kita simpan sendiri, boleh. Tetapi kita tidak bisa lagi, artinya kita sudah keluar dari sistem. Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan fasilitas yang tadi, GCA, GAE tadi. Nah, kita nggak bisa gunakan fasilitas GCA ini. Anda hanya bisa, kalau butuh uang tunai, kita hanya bisa pergi ke Pegadaian atau ke Bank Syariah untuk gadaikan emas, dan di sana Anda dikenakan cicilan dan ada risiko lelang. Tapi di tempat kita, selama emas ini kita nggak ambil fisiknya, cetakannya, maka kita bisa tarik tunai, masuk ke rekening. Nah, emasnya dititip. Bapak Ibu taruh di Pegadaian juga emasnya dititip di Pegadaian atau di Bank Syariah, emasnya juga nggak bisa Anda simpan. Anda ada bawa uang tunai. Di sini juga sama. Anda bawa uang tunai, emasnya Anda titip. Jadi kalau kita masih membutuhkan program GCA ini, ya kita ambil uang tunai, bukan ambil emas. Emas fisiknya kita titip ke perusahaan, uang tunainya yang kita ambil. Nanti pada saat kita sudah untung, kita jual lah emas ini, kita dapat lagi uang tunai. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ambil fisiknya, ambil cetakannya, Bapak Ibu udah nggak bisa ikut program ini karena sudah keluar dari program ini. Nanti kalau butuh uang tunai, ya harus jual ke toko atau pergi ke Pegadaian, tapi di Pegadaian ada risiko cicilan dan risiko lelang. Itu bedanya. Oke, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Ibu Awis. Apakah Ibu Awis sudah bisa memahami? Ya bisa, alhamdulillah bisa paham gitu. Terus ini apa? Berarti kalau kan kita nabungnya kan mulai dari 30.000 ya tadi ya katanya ya? Ya boleh, dengan 30.000 udah bisa kita nabung dari 30.000. Itu kan dapatnya cuma 0,0 berapa gitu. Ya, itu betul. Misalnya kita udah ambil misalnya saya nabung udah sampai
1,2 gram misalnya gitu kan, udah sampai 1,2 gram. Nah, itu misalnya saya ambil tarik fisik, berarti yang sisanya itu masih ada atau udah hilang atau gimana? Ya kalau Ibu udah ambil fisik berarti yang ada di dalam tabungan GSA hilang dong karena ada ditarik fisiknya. Tapi kalau Ibu ambil Iya, yang tunai, digeser, tapi kan masih ada yang tersisa 0,0-nya itu bukan? ya tergantung Ibu tariknya berapa. Kalau Ibu tariknya Apakah itu semua, hilang juga? kalau Ibu tariknya semua, semuanya. Kalau Ibu tarik sebagian, maka sisanya masih tersimpan. Kita bisa tentukan berapa nilai penarikannya. Sesuai harga gramasinya lah Bu. Kalau misalnya 1 gramnya sesuai yang di GSA seluruhnya ya GSA hilang. Saya kasih contoh biar lebih paham aja. Kita masuk aja ke dalam sistem ya. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ada saldo emas di sini. Ini 11 gram ya. 11,7 gram. Langsung nilainya dalam rupiah dikeluarkan nilainya. Nilai 11,761153. Ya. Nah, kemudian kita mau jadikan 11 gram ini mau kita ambil fisiknya, maka 0,7-nya masih tersimpan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau ambil tunai yang 11.200.000 ini semua, maka ini jadi 0. Tapi kita terima uang tunai di sini karena kita udah jual. Nah, atau ini pun bisa digunakan untuk GCA. Jadi kita dapat uang 90%-nya atau 91%-nya. Nah, dari nilai ini. Dan kalau kita GCA kan, otomatis emas kita masih ada tersimpan di dalam holding inventory. Di mana kita lihatnya ini tadi ada menu holding inventory. Ya. Di sini ada terlihat catatan transaksi tabungan yang di GCA kan tadi. Nah, ini kelihatan nih. Ini udah naik $35 ya kan, ini udah naik $30, $22, $11 karena berbeda-beda setiap transaksi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lihat rinciannya tinggal klik di angka ini. Maka terlihat rinciannya. Oh, ini ada 0,5 gram yang tadinya saya GCA-kan ya. Ini saya udah ambil tunainya $30 ya. Nilainya sekarang 34. Kalau saya butuh lagi uang tunai mau tarik sekarang ya dapat 3,5 gram 3,5 dolar. Jadi ada laporan lengkap Bapak Ibu di dalam sistem ini. Ya. Oke. Jadi ini yang tadi Bu Ais tanyakan, ini kan 11,7 nih kalau mau ngambil per gram ya paling 11 gram. 0,7-nya hilang nggak? Enggak, tidak akan hilang, tetap tersimpan. Mau 0,01 pun tetap tersimpan Bapak Ibu. Tercatat di sini. Oke. Oh iya baik. Ya. Makasih. Dipahami. Ya, insya Allah udah menjawab. Oke. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Sebelum lanjut ke yang lain, saya mau undang Bapak Hardi dulu ya, Bapak Ibu maaf ya. Pak Hardi silakan open mic-nya Bapak. Iya, silakan Pak. Pak Hardi tanya duluan. Ini pengalaman tadi siang saya. Jadi begini Pak Herman. Ya. Ya ngejasnya kan, oh ini Malaysia ya. Dari Malaysia itu, waduh, pokoknya parah kayak gitu. Saya buktikan ini perusahaan besar, sudah masuk Nasdaq dan lain-lain. Bukti sudah saya sampaikan. Tapi mereka punya begini, di Malaysia itu dulu saya pernah rugi miliaran itu Pak Yusuf Kala pun kemudian dilibatkan, pemerintah dilibatkan, tapi tetap jong gitu Pak. Nah, ini cara mengabarnya udah nggak ada Pak ya. Oke. Jadi pasti sangat berbeda perusahaan kita dengan perusahaan yang disebut tadi Bapak. Cuma kalau kita bicara Indonesia dan Malaysia sebenarnya kurang lebih sama. Balik lagi, ini yang dipertanyakan adalah perusahaan yang scam Bapak Ibu. Ya, perusahaan yang scam ada banyak, bukan cuma dari Indonesia, bukan cuma juga dari Malaysia. Indonesia juga banyak, lebih banyak malah daripada Malaysia Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat 1 tahun kemarin itu berita robot trading, sangat banyak robot trading yang bodong. Itu semuanya Indonesia. Ya. Itu kasusnya sampai sekarang masih belum semuanya selesai, masih banyak Bapak Ibu. Itu semuanya dari Indonesia Bapak Ibu. Dan apakah semua perusahaan Malaysia itu scam semua? Ya, jawabannya tidak. Hari ini asuransi
yang besar di Indonesia pun banyak berasal dari Malaysia, Bapak Ibu, yang bawa juga banyak orang Malaysia. Apakah perusahaan bank di Malaysia itu juga tipu-tipu? Jawabannya ya tidak. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang besar dan bertahan di Malaysia sampai sekarang juga banyak ya, termasuk perusahaan BUMN-nya dan lain-lain, Petronas dan lain-lain, Bapak Ibu. Jadi tidak semua. Tapi kalau yang dibilang kemarin perusahaan yang ada nama pejabat yang sudah ada izin dan segala macam, justru disinilah yang membedakan kita. Perusahaan yang diikuti di Malaysia itu nggak ada izin selengkap perusahaan kita, Bapak Ibu, di Malaysia maupun di Indonesia. Di Indonesianya mereka hanya izin PT, mereka tidak ada izin Bapepti-nya, tidak ada izin-izin yang pengawasan auditnya, tidak ada tercatat di bursa. Nah, berbeda dengan perusahaan kita, Bapak Ibu. Jadi makanya kita bilang izin saja tidak lengkap. Jangan percaya dengan tokoh, ya, karena tokoh itu juga manusia sekalipun dia orang hebat di Indonesia. Tapi lihat sistemnya ada beban atau tidak. Sistem yang kemarin itu adalah sistem PPOB. Ya, saya tahu persis yang melibatkan nama pejabat itu sistem PPOB. Ya, namanya kita nggak usah sebut di sini. Sistem PPOB, ya, yang mana melibatkan orang hebat, melibatkan jenderal juga ya di Indonesia. Tapi sistem itu ada beban, menjanjikan keuntungan sekian persen setiap bulan, Bapak Ibu. Udah jelas beban roboh. Hari ini bank besar di Amerika aja udah 3 yang roboh karena beban bunga. Sementara di tempat kita nggak ada bebannya. Nah, inilah yang membedakan. Ya, sementara di perusahaan kita ada yang audit, ada yang ngawasi semua transaksi. Tapi di sistem yang scam-scam itu udah dipastikan tidak ada audit, tidak ada yang catat ya semua transaksinya. Nah, itu yang membedakan salah satunya, Bapak. Jadi Bapak bisa lihat, memberikan secara lengkap pembuktian perusahaan kita, sudah ada videonya. Tolong gunakan video itu untuk jelaskan dan tolong bandingkan. Apakah perusahaan yang dia ikut kemarin, lembaga negara, BUMN negaranya, beli paket mereka? Apakah bank membeli paket mereka? Jawabannya tidak sama sekali. Apakah perusahaan mereka diaudit seperti halnya Quantum Metal? Jawabannya juga tidak. Nah, berbeda apa sama? Banyak bedanya kalau kita mau tunjukin bedanya. Mungkin mudah-mudahan terjawab, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak Adi tadi mood, silakan diulang. Ada terjawab atau masih ada yang mau ditanya? Sudah cukup, Pak. Oke. Sudah cukup. Ini juga saya sebenarnya lebih mewakili ke teman-teman ketika nanti ada pertanyaan itu sudah bisa jawab gitu, Pak. Ya, siap. Ya, Pak. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Saya, Pak. Silakan. Mau tanya tentang izin di Indonesianya bagaimana dan kantornya di mana, Pak? Kantor di Jakarta di Plaza Indonesia Tower. Di Plaza Indonesia Tower ya, Bapak. Lantai 29, Bapak bisa hadir di jam kerja Senin sampai Jumat di jam kerja. Ya, bisa nemuin manajemen di situ, country manager kita ada standby di situ. Kemudian perizinan sudah berbadan hukum berbentuk PT di Indonesia, PT Quantum Metal Indonesia. Sudah ada izin Kominfo, sudah punya rekening bank di Indonesia, dan saat ini kita sedang proses ke ICD Act untuk bisa tercatat di bursa, dan setelah itu masuk ke Bapepti ya. Insya Allah Bapak Ibu dalam tahun ini juga itu sudah targetnya sudah selesai lah proses Bapepti ya. Tapi kemungkinan 1 atau 2 bulan ke depan sudah ada kabar baik. Dan yang paling penting itu perusahaan induknya, Bapak. Perusahaan induk, karena yang di Indonesia itu hanya kantor cabang pemasaran. Ya, memang tetap harus ada izin, tapi kita perlu sekali memahami perusahaan induknya. Karena yang membayar kita adalah perusahaan pusatnya. Karena di Indonesia dia statusnya hanya perusahaan asing, PMA, perusahaan modal asing. Oke, karena berkaitan dengan pertanyaan Bapak, saya akan lanjutkan sedikit presentasi tentang perizinan perusahaannya, Bapak. Biar lebih lengkap kita mengenal perusahaan ini, kita lanjut sedikit PowerPoint kita.
Oke. Bun, hujan, Bun. Gimana, Bun? Sorry. Bun. Oke. Apakah perusahaan ini dapat dipercaya? Menurut Bapak Ibu, seperti apa perusahaan yang dapat dipercaya? Balikin ke sini. Apakah cukup hanya izin lengkap dan legalitas kantor? Tentunya tidak cukup, Bapak Ibu. Apakah sudah harus lebih dari 5 tahun? Tentunya ini juga salah satu prioritas. Perusahaan harus sudah terbukti, bukan perusahaan baru. Banyak orang tertipu di network marketing. Mereka lebih memilih perusahaan yang baru mulai, Bapak Ibu. Pada semua perusahaan baru itu perusahaan yang belum jelas teruji. Ya, apakah perusahaan yang diakui oleh lembaga negara? Yes, harus diakui oleh lembaga negara, Bapak Ibu. Apakah perusahaan yang sudah dipercaya dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar? Yes, tentu ini juga menjadi pedoman. Karena perusahaan besar pasti tidak sembarangan mau bekerja sama dengan perusahaan yang tidak jelas. Mari kita lihat seperti apa perusahaan Quantum Metal. Kalau tadi kita udah jelaskan bahwa perusahaan ini didukung oleh Pertmin, nah mari kita lihat step by step buktinya, Bapak Ibu. Nah, perusahaan kita adalah eksklusif distributor dari Pertmin Australia. Tadi kita udah jelaskan siapa ini Pertmin Australia. Banyak orang Indonesia nggak paham siapa ini perusahaan ini. Ini adalah perusahaan emas milik negara. Negaranya adalah Australia. Kalau di Indonesia kita kenal Antam. Nah, Bapak Ibu saya yakin kenal Antam. Antam juga perusahaan emas milik negara, yaitu negara Indonesia. Indonesia adalah penambang emas nomor 9 di Indonesia, sementara Pertmin negara Australia adalah penambang emas terbesar nomor 2 dan nomor 3 di dunia. Jadi bergantian dengan Rusia. Dan selain sebagai distributor resmi dari Pertmin, ya, ini perusahaan besar, perusahaan negara, bank-bank di Malaysia, khususnya bank syariah yang ada jual beli emas, itu beli emasnya sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Bank aja beli emas sama Quantum Metal, yaitu Bank Muamalat, Afin Bank, Allianz Bank, ada Araji Bank, dan lain-lain. Pertanyaan saya, kalau bank beli emas dengan Quantum Metal, sudah berjalan transaksi ini lebih dari 5 tahun. Apakah Quantum Metal perusahaan yang jelas? Apakah perusahaan bank ini mau bekerja sama dengan perusahaan yang nggak jelas? Nah, ini boleh direspon. Apakah bank belanja dengan Quantum Metal? Beli emas. Kira-kira bank mau nggak perusahaan nggak jelas belanja? Nggak mau, Pak. Ini perusahaan jelas. Kita supplier alat tulis saja, Bapak Ibu. Itu perusahaan kita harus jelas, Bapak Ibu. Apalagi beli emas secara konsisten dan emasnya untuk diperdagangkan lagi ke masyarakat. Ya, jadi kalau bank aja udah beli emas sama Quantum Metal, itu pertanda perusahaan bisa dipercaya, Bapak Ibu. Dan semua transaksi kita dicatat di bursa. Di Malaysia dicatat di bursa yang bernama Bursa Suk Al Sila. Semua transaksi ini dicatat, diawasi oleh lembaga negara dan diaudit. Kemudian Arano Tekun. Ini adalah nama dari Pegadaian Malaysia, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia, perusahaan kita Pegadaian adalah milik BUMN, milik negara. Arano Tekun juga perusahaan Pegadaian Malaysia juga milik negara. BUMN-nya Malaysia. Ini juga bekerja sama dengan Quantum Metal, beli emasnya sama Quantum Metal. Jadi perusahaan negara pun beli emas sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Karena Malaysia itu tidak ada perusahaan penambang emas di Malaysia. Jadi mereka beli emas itu impor. Nah, karena Quantum Metal ini adalah distributor resmi, eksklusif, tunggal di Malaysia, negara pun harus beli sama Quantum Metal. Nggak bisa langsung bypass ke Pertmin, nggak bisa. Harus lewat Quantum Metal. Itu kerjasamanya. Negara pun lewat Arano Tekun beli emas sama Quantum Metal, negara Malaysia. Dan dia juga bekerja sama mendistribusikan emas. Jadi pertanyaan seperti tadi, kalau ada yang butuh tarik emas fisiknya, Bapak Ibu di Malaysia kita bisa pergi ke seluruh kantor cabang Arano Tekun Malaysia untuk ambil emas itu. Bapak Ibu tinggal klik di website kita untuk tarik di kantor cabang yang mana. Oke, nah nanti saya akan jawab, kemudian tempat simpanan emas yang ada di Brink, dan kita sudah masuk di OTC list Nasdaq. Oke, nanti kita berikan bukti semuanya dari hal ini. Apakah ada bukti bank? Nah, saya jelaskan dulu dan saya akan tunjukkan buktinya hari ini. Isra Consulting ini adalah lembaga yang mengawas. Ini adalah lembaga dari negara, yaitu sub daripada Bank Sentralnya Malaysia.
Jadi kalau Bank Sentral Indonesia kan BI ya, Bank Indonesia. Nah, ini Bank Negara Indonesia. Dia punya bagian untuk audit dan syariah. Isra Consulting mengeluarkan sertifikat syariah dan ada liputan TV wawancaranya terhadap Quantum Metal ini patuh syariah. 100% ada emasnya. Karena kalau tidak ada emasnya tidak bisa keluar sertifikat syariah. Dan bukan cuma Isra Consulting saja. Lembaga Syariah Dunia Internasional yang berpusat di Bahrain Timur Tengah, AAOIFI. Ini kita boleh bilang induknya syariah dunia, ya, berpusat di Timur Tengah internasional. Juga mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Termasuk lembaga syariah di Amerika namanya Rakaba juga mengeluarkan sertifikat. Dan DPIM Malaysia ini juga bekerja sama Quantum Metal. ACO Gold juga bekerja sama dengan Quantum Metal. ACO Gold ini adalah koperasi terbesar di ASEAN yang dikelola oleh Kerajaan Malaysia. Ada 60 juta anggota koperasi Bapak Ibu. Tapi dikelola oleh kerajaan. Bank terbesar di dunia yaitu ICBC Bank juga bekerja sama dengan Quantum Metal. Semua akan kita buktikan hari ini Bapak Ibu. Malakat Mall. Mall di Malaysia yang menerima pembayaran dalam bentuk GSA kita. Jadi kita nggak bayar pakai ringgit, belanja nggak pakai dolar, nggak pakai rupiah, kita langsung bayar pakai emas yang ada. Mau beli handphone, mau beli perabot, mau beli baju, semua boleh bayar pakai emas tanpa batas. Oke, diterima. Oke. Nah, ini latar belakang perusahaan kita. Kita sudah 10 tahun berdiri sejak tahun 2012 di Malaysia dengan nama Quantum Metal Sdn Bhd. Ini nomornya, beralamat di Pulau Pinang. Kantornya Bapak Ibu bisa didatangi. Ini kantor di Indonesia, alamat lengkap Plaza Indonesia Tower, level 29, lantai 29. Ya Bapak Ibu bisa langsung ke Plaza Office Tower. Ini adalah kantor termahal di Indonesia Bapak Ibu ya, Plaza pusat Plaza Office ini. Ya. Ini website kita. Nah, ini adalah founder dan manajemen Datuk Lim, berpengalaman dalam dunia perdagangan emas 20 tahun dan dipercaya oleh Permin sudah 10 tahun lebih. Tuan Haji Kamari adalah direktur yang menjalankan perusahaan ini. Ini adalah mantan pejabat Bank Sentralnya Malaysia atau Bank Negara Malaysia. Dia adalah pejabat di Bank Negara Malaysia, sudah pensiun sekarang menjadi Director of QM. Artinya orang-orang yang tahu aturan dan punya latar belakang baik Bapak Ibu. Bukan latar belakang pembuat money game, bukan latar belakang BO. Nah, Aida Lim Abdullah itu juga Direktur Strategi Development. Ini adalah mantan daripada SC Malaysia. SC itu adalah OJK kalau di Indonesia. Jadi dia mantan pejabat OJK Malaysia Bapak Ibu. Jadi ketiga orang ini adalah latar belakang orang yang jelas Bapak Ibu, tidak mungkin merusak namanya untuk membuat perusahaan yang enggak jelas. Oke, ini kantor kita, ini kantor yang di Penang, ini kantor yang di Kuala Lumpur. Bapak Ibu bisa datangi, ini kantor di Plaza Indonesia, ini kantor yang di Borneo. Oke, nah sekarang kita lanjut pada pertanyaan. Tadi saya lihat ada pertanyaan, apa buktinya kalau bank beli emas di Quantum Metal? Ini adalah pertanyaan sangat bagus Bapak Ibu. Nah, dan saya juga dulu mempertanyakan hal ini sebelum saya mengikuti ini. Mari kita cek buktinya langsung ke Google Bapak Ibu. Siapa supplier? Gold supplier. Kita ambil Bank Muamalat Gold supplier dulu. Kita cek dulu. Benar nggak nih Bank Muamalat beli emas sama Quantum Metal? Atau cuma ngaku-ngaku dan tipu-tipu? Nah, ini harus boleh kita pertanyakan dalam hal ini Bapak Ibu. Langsung Google kasih kita informasi, kita dikasih langsung websitenya Bank Muamalat. Nah, kita boleh klik di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh online langsung juga di sana cek ya. Nah, ini bankmuamalat.com. Kita masih dalam websitenya Bank Muamalat. Di sini logo Bank Muamalat pada saat kita mau beli emas di Bank Muamalat atau sebaiknya Bapak Ibu langsung pergi ke Bank Muamalat, pasti Anda disodorkan dokumen ini untuk Anda tanda tangan dan di sini akan tercantum semua data lengkap termasuk siapa gold suppliernya. Bapak Ibu bisa baca ini, gold suppliernya adalah Quantum Metal Sdn Bhd. Apakah cukup bukti ini kalau dokumen ini dinyatakan langsung oleh Bank Muamalat? Bukan kita yang mengaku, tapi Bank Muamalat yang menuliskan bahwa gold suppliernya adalah Quantum Metal. Yang bertanya tadi, ini bisa membuktikan? Oke, mungkin kita jangan puas dengan satu bank aja. Jangan-jangan ini websitenya salah kali. Ya, kita cari lagi. Ya, Alien Bank. Siapa sih gold suppliernya?
Bapak Ibu boleh ketik langsung di Google, maka muncul juga surat. Nah, ini surat keterangan. Apa benar ada di sini dicantumkan kuantum metal? Mari kita perbesar. Poin nomor 8. Ya. Bahasa dokumentasi di websitenya alienbank Bapak Ibu.com. Kuantum metal Syenia Berhad. Ya. Sebagai gold supplier. Oke, sudah 2 bank. Mungkin saya boleh carikan lagi 1 bank lagi biar Bapak Ibu bisa lebih yakin. Nah, mungkin Afinbank. Di sini Afinbank. Kita cari dulu. Nah, di sini Afinbank menulis. Nah, ini langsung di halaman websitenya. Dia tulis ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini tertulis Afinbank. Quantum Metal Syenia Berhad is an authorized gold distributor, Bapak Ibu. Ya. Sudah 3 website, 3 bank. Ini adalah semua bank syariah yang memang jual beli emas, Bapak Ibu, di Malaysia. Nah, mereka menuliskan bahwa memang mereka punya supplier adalah Quantum Metal. Oke, setelah kita cek di bank, mungkin kita ingin tahu lagi yang lain. Nah, benarkah ICBC Bank itu bank terbesar di dunia? Nah, Bapak Ibu Google sendiri, ya. Siapa bank terbesar di dunia? Oke, mana dia bank terbesar di dunia? Di sini ada industrial and commercial ya. 10 bank terbesar di dunia. Nah, ada di Indonesia, ada dari Indonesia katanya kan. Nah, ini ICBC Bank Bapak Ibu. Perbankan 10 hal. Nanti Bapak Ibu bisa cari sini bahwa yang terbesar nomor 1 di dunia itu adalah ICBC Bank. Nah, ini Industrial and Commercial Bank of China. Ya, ICBC. Nah, apa hubungannya dengan kuantum metal? Bapak Ibu cari dokumennya di YouTube ya. Semua yang kita poin di PowerPoint semuanya ada buktinya Bapak Ibu. ICBC Bank dan kuantum metal. Ini ada dokumentasi kerjasamanya Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu bisa cek ini ada banyak dokumentasi ya. Ini langsung Bapak Ibu dokumen. And now, ladies and gentlemen, we'd like to invite ICBC Deputy CEO Mr. Liu Fen on stage to give a few words. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini ya acaranya Quantum Metal ICBC ya. Ini live, Bapak Ibu bisa dengar dan tonton sendiri dokumentasinya dan pidatonya. Benar nggak ini ada kerjasama atau tidak? Bapak Ibu bisa nilai sendiri. Kemudian kita lihat apa benar Isra Consulting. Nah, Isra Consulting. Quantum Metal. Benar nggak? Ini kita bukan sekedar pernyataan, semua ada dokumentasinya. Ada ini liputan televisi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa tonton sendiri liputan televisi, tinggal cari di YouTube ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa dapatkan penjelasan lengkap di sini. Boleh saya katakan ya, pelaburan emas batu. Ini infonya pendek tapi ada yang info lengkap yang 30 menit. Bapak Ibu tinggal Google aja, coba saya carikan. Bapak Ibu bisa lihat ICBC Bank. Nah, ini ada yang 14 menit. Nah, ini. Bapak Ibu boleh tonton ya. Ini pernyataan patuh syariah. Membuktikan 100% memang ada emasnya Bapak Ibu. Sebentar nih ada iklan ya. Saya nak bertanya lah, wujud ke Bapak Ibu syarikat bisa pelaburan emas yang betul-betul patuh syariah? Bisa dengarkan sendiri. Baik, dan jawapan dia ya, memang ada syarikat-syarikat bahkan bank Ya. Bank yang reputable banks yang Jadi ini yang ngomong bukan saya tapi langsung pejabat yang berwenang Bapak Ibu. Nah, kemudian apalagi ACO Gold. Bapak Ibu buka websitenya ACO Gold Bapak Ibu. Nah, ya, langsung depannya muncul Quantum Metal punya produk. Ya, semua produk ACO Gold yang dipasarkan oleh koperasi ini semuanya produk dari Quantum Metal Bapak Ibu. Ini adalah lembaga daripada koperasi tapi yang dikelola oleh kerajaan Malaysia. Nah, negara yang mengelola Bapak Ibu. Ya, ini ada pernyataan auditnya Bapak Ibu ya dari penasihat keuangan ya. Ini juga audit.
Kemudian apalagi DPIM, Bapak Ibu cari, benarkah DPIM Kadin itu bekerja sama sama Quantum Metal? Kita ketik DPIM Quantum Metal. Semua dokumentasi jelas ada. Nah, ini Bapak Ibu siaran televisi ya. Challenges TV3. brought by the COVID-19 Ya. pandemic have highlighted the TV3 Malaysia, importance ini of TV mahal Bapak savings, Ibu, bukan TV recognizing kampung. the need to help the people deal Langsung with the logo impact Quantum Metal brought ada by di the sini health nih. crisis. Nah. The Sharia-compliant digital gold trading program was introduced, not just to encourage the public to save, but also to enhance their wealth. With the aim of helping the people, especially Muslims, maintain and double their wealth, the Malaysian Islamic Chamber of President Muhammad Sahamuddin said Quantum Metal platform added with the digital respectively. Memanfaatkan platform digital yang dibangunkan oleh Quantum Metal ini untuk faedah umat Islam khususnya bagi. Oke, apalagi? Oh, mungkin kita tanya Nasdaq. Quantum Metal Nasdaq kita coba. Ada nggak nih memang atau ngaku-ngaku aja udah di OTC list Nasdaq. Bapak Ibu langsung masuk. Ya, ini websitenya Nasdaq Bapak Ibu. Ini tentang Quantum Metal Exchange ya. Nah, ini bukti bahwa Quantum Metal itu sudah OTC list di Nasdaq. Ya. Nah, di dalam websitenya Nasdaq. Artinya perusahaan sedang proses go public Bapak Ibu, jual saham Bapak Ibu. Ya, sudah perusahaan yang jelas sekali ya. Nggak ada perusahaan di Nasdaq ini yang perusahaan money game yang bodong itu nggak ada Bapak Ibu. Ya, jadi semua sudah kita buktikan. Apalagi yang mau dibuktikan silakan ditanyakan Bapak Ibu. Ya. Apakah mungkin saya tunjukkan lagi, benar nggak ini distributor Permin? Nah, kita buka websitenya Permin Bapak Ibu. Bapak Ibu buka websitenya Permin, Bapak cari di sini distributor. Oke, apa benar ini perusahaan ini? Find distributor di sini. Ya, Permin ini perusahaan besar Bapak Ibu. Ya, bullion distributor artinya bullion itu emas batangan ya. Kita klik Asia. Nah, apakah muncul? Nah, kita lihat. Sekarang ini di Asia itu hanya ada 5 negara, Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan South Korea. Indonesia belum ada, dan Malaysia ini Quantum Metal Shinel Berhad. Ini perusahaan kita Bapak Ibu. Tercatat resmi di websitenya Permin. Nah, bukan ngaku-ngaku dari Quantum Metal aja. Tapi memang di website Permin itu tertulis dan website kita Quantum Metal pun dimasukkan di websitenya Permin. Kita tinggal klik benar nggak ini website tempat kita daftar. Bapak Ibu tinggal cek sama nggak, bisa nggak Bapak Ibu login. Sama seperti tadi saya tinggal login ya. Saya perkecil sedikit. Nah ini saya tinggal login. Nah ini yang tadi ya. Nah ini. Maka memang benar kita terdaftar resmi di Permin Australia Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab tentang latar belakang perusahaan dan terjawab tentang bukti bahwa bank memang beli emas dan bukan cuma bank aja yang beli emas ya, kita sudah jawab ya kan. Mungkin ada pertanyaan yang lain silakan. Pak, tadi yang untuk Indonesia yang untuk itu Bapepti masih diproses Pak ya? Ya, kita sekarang sedang proses di ICD Act karena untuk masuk ke Bapepti itu langkahnya banyak. Jadi saya share lagi tentang Indonesia dan tentang perizinan Bapepti. Kita langsung tanya ke Bapepti. Perizinan Bapepti tentang izin emas digital. Nah, bukan berarti emas digital ya, ini emas fisik teknologi digital. Kita lihat dulu aturannya. Atau kita lihat dulu yang sudah dapat izin Bapak Ibu. Sebentar. Di Indonesia saat ini baru hanya 5 perusahaan saja yang sudah keluar nomor Bapepti-nya. Ya, karena proses ini butuh waktu lebih dari 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Perizinan Bapepti ini diberlakukan sejak tahun 2019, tapi hanya 5 baru yang berhasil dapat. Karena memang prosesnya panjang Bapak Ibu. Prosesnya yang pertama kita harus terdaftar PT kita dulu. Kemudian kita harus masuk dalam bursa ACDX. Nah, bursa ACDX ini yang prosesnya panjang Bapak Ibu. Bursa ACDX ini kita harus audit dulu keuangan perusahaan. Nah, ini kita udah lolos poin ini. Keuangan perusahaan udah diaudit. Kemudian websitenya juga diaudit. Apakah website ini istilahnya
aman, mudah dihacker atau tidak. Nah, kita udah lolos juga keamanannya. Kemudian sekarang dia kemarin dimintain lagi dokumentasi bahwa perusahaan ini anti money laundry dan anti teroris, disuruh buat dokumennya, itu pun udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal menunggu serah terima jaminan. Karena di sini perusahaan harus letakkan jaminan dan setoran modal awal, yaitu 10 kg emas yang diletakkan di depan dan setoran modal awal 100 miliar. Nah, di mana kita lihat aturannya itu di sini di website Bapeti, Bapak Ibu bisa download ini aturannya. Supaya izinnya bisa keluar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh baca sendiri. Nanti saya hanya bagikan poin-poin ringkasan aja ya. Nah, ini latar belakangnya. Karena banyak orang yang nanya, ini pakai OJK enggak? Nah, kita tanya. Ini dari Bapeti dalam rangka melindungi masyarakat dari kegiatan investasi dari pelaku usaha yang diduga melakukan kegiatan perdagangan emas digital tanpa izin yang berpotensi menimbulkan kerugian. Maka berdasarkan rapat koordinasi inovasi keuangan digital Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Januari 2019. Jadi awal tahun 2019. Inovasi keuangan digital Otoritas Jasa Keuangan akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi emas fisik. Emas fisik ya, komoditi fisik emas. Nah, belakangnya ada digital. Digital ini teknologinya. Bukan emasnya yang digital, emasnya harusnya fisik emas, tapi dengan teknologi digital. Diserahkan pengawasannya kepada Badan Pengawas dan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Bapepti ini adalah di bawah Kementerian Perdagangan ya Bapak Ibu. Nah, jadi OJK ini menyerahkan pengawasan ini kepada Bapepti. Nah, itu clear dulu. Kenapa tidak OJK? Nah, karena OJK sudah serahkan kepada Bapepti. Detailnya nanti Bapak Ibu boleh baca. Kemudian dari Bapepti itu dan dari rapat bersama ada penjelasan. Apa aturannya supaya bisa melakukan perdagangan ini? Nah, inilah disebut ada dasar hukum undang-undangnya segala macam ya, kebijakannya. Pak Ibu nanti boleh baca, saya hanya mau cari poin yang perlu kita ketahui supaya kita mudah paham. Ini mekanisme untuk berdagang emas ya, harus matching di bursa berjangka ya, artinya semua transaksi Anda harus dicatat ya di bursa berjangka ini, dalam hal ini ICDX ya. Oke, kemudian ini mekanisme, nah ini gambarnya ini. Saya hanya ini matching ya, matching di bursa berjangka. Oke, mana dia? Ini jaminan 20.000 gram ya, 20 kilo. Ya, tapi yang kita ini masuk ke dalam yang 10 kilo Bapak Ibu. Sebentar, mana dia? Nah ini, kita pasar fisik emas digital ya. Kita adalah pasar fisik emas digital. Oke. Nah ini jaminan yang kita harus tempatkan, perusahaan kita harus tempatkan. Pedagang fisik emas digital wajib menempatkan sejumlah emas pada pengelola tempat penyimpanan 10.000 gram atau 10 kilo. Di mana 75%-nya berupa emas fisik, 25%-nya setara kas. Artinya maksudnya setara kas, apabila 10 kilo ini sudah terjual 25%-nya atau 2,5 kilo, maka wajib ditambah menjadi 10 kilo balik. Nah itu setara kas itu maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi ada jaminan Bapak Ibu yang harus diletakkan. Jadi fisiknya harus ada dulu baru perdagangan ini berjalan Bapak Ibu. Nah di Malaysia kita udah letakkan fisiknya tuh di Brink Singapura sebelum sistem ini berjalan. Dan itu diawasi oleh lembaga audit, tercatat di bursa dan diawasi oleh lembaga audit. Kemudian di sini masalah uang ya, uang. Nah ini, modal awal, persyaratan mendapat izin usaha Bapepti terkait perdagangan emas digital. Harus modal awal sebesar 100 miliar Bapak Ibu. Jadi perusahaan yang bisa bikin sistem ini bukan perusahaan abal-abal ya. Modal awalnya aja harus setor 100 miliar Bapak Ibu di Indonesia. Nah, di Malaysia juga tentunya dia setor modal awal juga sangat besar Bapak Ibu sebagai jaminan. Karena peraturan Indonesia dan Malaysia kurang lebih sama. Oke. Nah, jadi adanya modal awal yang disetor. Bapak Ibu tinggal lihat siaran pers sekarang. Bapepti tentang emas digital. Jadi Bapepti ini mengeluarkan siaran pers Bapak Ibu tentang transaksi ini. Nah, Bapak Ibu bisa baca di sini. Pada tanggal 17 Januari 2021. Keluar siaran pers Badan Pengawas Perdagangan Bapepti memulai era baru perdagangan fisik emas digital. Jadi sekali lagi perdagangan fisik emas. Nah, digital ini adalah teknologinya aja untuk memudahkan transaksi. Ya.
Kini investasi emas tidak terbatas hanya kepemilikan fisik, tapi juga bertransaksi secara online daring melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Nah, ini Bapak Ibu harus paham dulu. Jadi walaupun kita nggak ambil, emas kita tuh ada, kita titip di lembaga penjamin yang pegang. Dan Kemendak menjamin. Nah, ini sekaligus ya, yang menjamin itu bukan QM, bukan saya, bukan siapa-siapa, tapi Kemendak, artinya ini negara, kementerian, menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Yang menjamin siapa? Adalah Kemendak. Kenapa Kemendak berani menjamin? Karena dia pegang jaminannya dan dia mengawasi dana yang 100 miliar tadi Bapak Ibu. Dan dia yang mengontrol, mengawasi 10 kg emas yang diletakkan sebagai jaminan tadi. Bapak Ibu bisa baca lengkapnya ya seperti apa. Oke, mudah-mudahan itu terjawab. Dan kita saat ini sedang proses bursa berjangka, tinggal serah terima modal awal 10 kilo dan 100 miliar tadi. Mudah-mudahan setelah Lebaran ini sudah diserah terima. Ya. Kemudian begitu sudah serah terima, maka ICDX akan mengirimkan rekomendasi kepada Bapepti untuk bisa dikeluarkan izin Bapepti atas nama Quantum Metal, PT Quantum Metal Indonesia. Oke, demikian Bapak Ibu. Jadi di Quantum Metal kita baru berdiri 1 tahun, sedang proses perizinannya ke Bapepti. Dari awal perizinan udah lengkap, tinggal proses melengkapi. Tapi di perusahaan pusat kita udah 10 tahun Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan terjawab Bapak tentang pertanyaan tentang perizinan. Iya Pak, makasih Pak. Ya, terus kalau kita bergabung, terus mengajak teman, apakah ada keuntungan dalam mengajak teman Pak? Ada Pak, tapi kita tidak share di hari Rabu karena ini khusus perkenalan BOP. Bapak untuk mengetahui sistem ini, Bapak hubungi orang yang menginformasikan ini kepada Bapak. Bapak register dulu sekarang, register free. Dan syaratnya nanti kita sudah harus beli minimal 1 produk GIS 10 Bapak. Baru nanti, karena tidak semua orang, ini bukan multi level, tidak semua orang di sini bisa diangkat menjadi marketing. Ya, untuk mendapatkan marketing Bapak harus minimal beli 1 unit GIS 10, nanti Bapak boleh jual setelah untung kapan saja, dan Bapak boleh mengajukan diri untuk menjadi marketing. Jawabannya ada, kalau Bapak udah dilantik jadi marketing. Nanti ada sertifikat, ada edukasi, ada training. Jadi setiap marketing itu wajib mengikuti training. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, makasih Bapak. Maaf Bapak, namanya siapa ya Bapak? Soalnya hanya SS saja di sini. Saya Sugi Pak. Pak Sugi, ya oke. Yang di kota mana Bapak Sugi? Salam kenal. Kota Bandung. Oke, Bapak bisa hubungin teman yang mengajak ya Bapak. Iya, makasih Pak. Ya, makasih. Oke, saya kembalikan ke Kak Yohana. Mungkin ada satu pertanyaan yang masih perlu dijawab atau sudah kita sudahi karena sudah mendekati maghrib. Terima kasih Pak Herman. Di live chat sudah nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Cuman aku boleh make sure Pak Sugi ini dengan atas nama Bapak Agus Heri Sugihantoro betul Pak? Oh bukan. Oh bukan. Oke, maaf Pak. Thank you. Oke Pak Herman, materinya sudah habis. Oke, sudah selesai. Saya rasa kita boleh sudahi karena sudah mendekati jam berbuka ya. Berbuka di Jakarta dan sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan khawatir untuk Zoom sore ini tetap akan di-share pada grup-grup seperti biasanya. Selesai sudah Zoom BOP kita malam hari ini, nanti sore hari ini maksud saya, nanti hari Jumat kita ada Zoom training dengan agent ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Herman juga untuk materinya, kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi juga pertanyaan maupun pengalamannya. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa. Kami ucapkan dari Angel Group Team. Selamat sore. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Thank you Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Bu Angel. Selamat malam. Selamat sore.
Sore, Pak.